Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru yang selalu ingin belajar? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi tugas 3.2.A.9 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Dwi Fitri Paramita, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Dengan pengajar praktik Bapak M. Sukron, SPD MSI, dan fasilitator Bapak Edi Suharyono, SPD MT MSI. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat. Sebelumnya akan saya sampaikan kesimpulan materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 1. Sekolah sebagai komunitas. Sebagai sebuah ekosistem, sekolah memiliki unsur biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik diantaranya murid, guru, kepala sekolah, staf tata usaha, pengawas, dinas terkait, dan masyarakat sekitar. Faktor abiotik diantaranya sarana prasarana, keuangan, dan lingkungan alam. 2. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Pada pendekatan ini, yang dilakukan adalah 1. Fokus pada aset dan kekuatan. 2. Membayangkan masa depan. 3. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. 4. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang berupa aset dan kekuatan. 5. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan keenam, melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach. Yang dilakukan dalam pendekatan ini, 1. Fokus pada masalah dan isu. 2. Berkutat pada masalah utama. 3. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, serta selalu bertanya apa yang kurang. 4. Fokus mencari bantuan atau sponsor dari institusi lain. 5. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. 3. 7 aset atau modal sebuah komunitas. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal lingkungan atau alam. Dan yang ketujuh, modal finansial. Kali ini, saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Saya memberdayakan dan mengoptimalkan semua aset yang ada di sekolah dan dimanfaatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. 7 aset yang dimiliki oleh sekolah
kami kelola dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach demi mewujudkan visi sekolah yang berpihak. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah sebagai suatu ekosistem antara faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Gabungan antara faktor biotik dan abiotik menghasilkan 7 aset yang dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih. Contoh pemanfaatannya: 1. Modal manusia. Guru diberi ruang untuk mengembangkan dirinya. Siswa diberi ruang untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. 2. Modal sosial. Sekolah bekerja sama dengan dunia industri di sekitar sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran P5. 3. Modal politik. Dengan memanfaatkan jaringan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi lebih cepat tentang perkembangan sistem pendidikan dari tingkat. 4. Modal agama dan budaya. Tokoh agama yang ada di sekolah digunakan partisipasinya dalam kegiatan hari besar agama di sekolah. 5. Modal fisik. Gedung dan bangunan sekolah dimaksimalkan untuk kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Jaringan internet yang memadai digunakan untuk pembelajaran siswa. 6. Modal lingkungan atau alam. Letak sekolah di dekat pantai digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. 7. Modal finansial. Adanya paguyuban orang tua murid dan IKA alumni ikut memberikan bantuan pendanaan untuk sekolah. Bapak dan Ibu, selanjutnya akan saya uraikan tentang koneksi materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi sebelumnya, mulai dari materi modul 1.1 sampai dengan materi modul 3.1. Koneksi dengan modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai bagian dari masyarakat. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan anak-anak. Koneksi dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai-nilai guru penggerak serta peran guru penggerak, guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengoptimalkan pemanfaatan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Koneksi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan mewujudkan perubahan, maka diperlukan alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan pembalap yang sedang berusaha mencapai garis finish,
maka ia memerlukan support system, baik support fisik maupun psikis. Disinilah peran penting pengelolaan sumber daya sekolah sebagai alat untuk mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui penerapan disiplin di sekolah. Guru memiliki tugas untuk membentuk kedisiplinan dalam diri anak, sehingga mereka bertindak mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maka, diperlukan optimalisasi modal manusia untuk mewujudkan budaya positif. Koneksi dengan modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, maka dapat terwujud pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Sebagai salah satu contoh, ketersediaan laboratorium komputer dan jaringan internet dapat memfasilitasi kebutuhan diferensiasi proses dan konten dalam pembelajaran. Koneksi dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkembangan sosial emosional guru dan murid sebagian besar dipengaruhi oleh optimalisasi sumber daya sekolah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Terpenuhinya kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Koneksi dengan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan coaching dilakukan untuk menggali potensi atau aset yang dimiliki guru maupun sekolah. Potensi atau aset yang telah digali tersebut kemudian dimanfaatkan secara optimal bagi pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid berdasar nilai kebajikan yang universal dengan memperhatikan paradigma, prinsip-prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta bertanggung jawab pada keputusan yang telah diambil. Dari uraian di atas, diperlukan optimalisasi aset berupa modal manusia yang memiliki kualifikasi tersebut. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya sering berfokus pada kekurangan dan masalah yang ada, tanpa melihat hal positif atau potensi yang mendukung. Hal tersebut berakibat kegiatan yang dijalankan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Hasilnya pun kurang memuaskan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul 3.2, akhirnya sekarang saya berfokus pada aset atau modal
atau potensi sebagai sebuah kekuatan. Saya juga membayangkan masa depan akan kesuksesan yang akan diraih. Kesuksesan dapat diraih dengan cara memaksimalkan potensi, mengorganisasikan sumber daya berupa kekuatan dan aset, dan merancang sebuah rencana berdasar visi dan kekuatan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam dan bahagia.